Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sebuah media asal Jepang bernama Big Lob menuliskan sebuah artikel di mana media ini meminta agar klub-klub di Liga Jepang ini jangan ada yang mau merekrut pemain asal Indonesia. Bukan soal kualitas lo ya, tapi ini akibat ulah barbar netizen Indonesia di media sosial. Menurut media ini, warganet Indonesia itu nggak paham aturan sepak bola, di mana di mata warganet Indonesia, setiap pemain Indonesia itu harus selalu ditampilkan di klubnya, dan pemain itu nggak boleh cedera di klub. Padahal menurut media ini, warganet Indonesia ini sama sekali nggak paham jika yang namanya pemain sepak bola itu milik klub, bukan milik negara, apalagi milik mereka. Dan media ini pun menyoroti, cuma ada di Indonesia ada pemain timnas harus minta maaf ke warga Indonesia kalau nggak bisa membela timnas lantaran cedera. Nah kan, jadi perhatian dunia kan, gara-gara kelakuan bocil bodoh Indonesia yang nggak paham sepak bola, pemain yang kena getahnya. Apa artinya? Warga Indonesia sendiri kan yang merusak mimpi pemain bola kita. Para pemain bola kita itu bermimpi loh ingin main di liga luar negeri, tapi dihancurkan oleh warga Indonesia sendiri. Nanti kalau ada yang berkomentar, alah kayak di Jepang pemain kita dimainkan aja, dipakai aja. Di Jepang aja pemain kita nggak pernah dipakai. Betul emang, pemain kita jarang ada yang dipercaya di Liga Jepang. Tapi jangan lupa, Jepang itu peringkat 1 di Asia. Semua pemain yang bermain di Eropa itu referensinya di Jepang lo ya. Jadi kalau di Jepang itu pemain itu dianggap bagus, ya Eropa pun akan tertarik. Jadi memang benar sekarang ini apa yang pernah diucapkan Bung Karno ini menjadi kenyataan. Jika musuh terbesar bangsa ini adalah rakyatnya sendiri. Sementara di timnas Indonesia, Sintayong di tengah kesibukannya melatih timnas senior untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Sintayong pun terus menyeleksi para pemain yang akan dipakainya di AFF. Meskipun nggak ada target ya dari PSSI untuk AFF, tapi bukan Sintayong namanya kalau nggak serius dalam sebuah turnamen. Dan kabarnya Sintayong pun akan memakai beberapa pemain senior di AFF. Kalau tebakan kami sih ya paling nggak jauh-jauh dari pemain timnas Piala Dunia, karena udah terbiasa ya bersama Sintayong seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Nathan Choaon. Kalau Martin Paes, Sintayong belum bilang nih mau pakai apa enggak di AFF ya, meskipun saat ini ada sejumlah pemain naturalisasi yang ingin dibawa Sintayong ke AFF seperti Maklok dari Persib kemarin kan datang tuh ke hotel pemain timnas. Lalu Lili Pali dan juga Ilyas Pasoyevic pun ini ngasih kode nih, katanya ingin dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Sekarang kita lupakan sejenak ya persiapan timnas utama kita saat akan menghadapi Jepang ya, biar mereka lebih fokus, nggak usah kita ganggu-ganggu dulu dah. Karena ini si preman pengkolan alias Justin Hubner ini udah laganya udah mulai panas nih ya, katanya sih ya mungkin akan menghadang atau menjegal lawannya kali ya. Sekarang kita update dulu nih perkembangan pemain-pemain yang akan masuk ke timnas Indonesia selanjutnya. Ole Romeni kembali berubah pikiran atau jadi ragu lagi buat masuk ke timnas. Gara-garanya adalah apa yang menimpa Mads Higlers. Ya meskipun pada akhirnya kami ini baru tahu ya kalau orang-orang yang lakukan komentar-komentar miring pada Mads Higlers dan juga FC20 ternyata mereka itu adalah buzzer alias orang suruhan yang memang ditugaskan buat memperkeruh suasana yang tujuannya itu agar nggak ada lagi pemain diaspora yang mau masuk ke timnas Indonesia. Nah, hal ini diketahui oleh seorang Pertasitus alias hacker ya. Ya, nih ya, kita nggak usah sebutin namanya ya. Pokoknya depannya ada namanya Jim gitu deh ya. Kalian udah hafal lah siapa dia ya.
Katanya aksi-aksi ini tuh setelah ditelusuri, orang-orang yang komentar itu kebanyakan pakai akun-akun fake, akun palsu, dan sumbernya cuma satu. Jadi di satu titik itu mereka melakukan itu. Jadi istilahnya ini di pelakunya itu cuman satu orang alias buzzer. Mereka ini adalah akun-akun palsu yang nggak ada orangnya sebenarnya. Karena kan kami sudah pernah bilang, selama otak utama aksi-aksi ini belum tertangkap, ya hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Jadi mungkin saat ini mereka ini udah mulai putus asa bagaimana caranya mengganggu Sintayong. Akhirnya pemainnya pun ya yang jadi sasaran. Makanya atas aksi atau kejadian kemarin yang menimpa Misiegel, semuanya ini agak jadi berantakan ya. Sedikit berantakan lah ya program-program dari Erick Thohir dan PSSI. Mauro Zylstra pun nggak tahu nih kabarnya sekarang nih. Sebab Erick Thohir dan PSSI pun belum memberikan statement atau pernyataan apapun ya. Untuk yang lain pun masih sama nih, masih agak mengambang juga. Jairo, Miliano, dan lain-lain. Karena ya itulah, kemarin kan udah sering bilang ya, yang menghalangi kemajuan timnas kita itu bukan cuma di lapangan. Lawan timnas Indonesia itu bukan ada di lapangan aja ya, tapi dari rakyatnya itu sendiri juga. Kita ke berita klub ya. Kita mulai dari Madura United. Di Madura United ada nama Jordão Cardoso, winger asal Portugal berusia 28 tahun yang saat ini main di Liga 2 Finlandia. Musim ini baru tampil 3 kali di klubnya. Jordão ini kabarnya sih ini rekomendasi dari Paulo Meneses nih untuk diambil ke Madura United di bursa transfer ini. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Jika sebuah klub seperti Madura United saja yang tengah pailit bisa belanja pemain, kan artinya ajang ACL itu sangat menjanjikan dong dari segi pemasukan. Sekarang coba kita hitung-hitungan, udah berapa sih yang diperoleh Madura United di ACL 3? Uang awal nih sebagai bonus aja itu 1,65 miliar. Itu baru bonus awal loh ya karena masuk ACL 3. Nah, Madura main 2 kali nih di babak grup. 1 kali menang itu harganya 1 M ya. 1 kali imbang itu 500 juta. Maka mereka lolos ke perempat final itu dapat lagi 1,5 miliar. Jadi kalau di total ya yang udah didapatkan Madura United selama di ACL ini itu sama dengan 4,65 miliar loh ya. Hampir 5 miliaran. Cuma 3 kali main udah dapat 4,65 miliar. Nah, bayangkan dengan Liga 1 itu satu musim cuma dapat 2,5 miliar. Itu pun kalau juara. Jadi memang beneran lumayan kan, 4,65 miliar itu cuma diperoleh dalam 1 minggu ya, dipotong ongkir dan akomodasi bersihnya 3M lah. Tapi kan lumayan, 3M itu kan lebih gede dari hadiah juara Liga 1. Tapi anehnya kenapa ada tim Liga 1 yang ogah-ogahan main di ACL, entahlah. Dari Arema kabarnya akan melepas 2 pemain asingnya di jendela transfer ini. Tapi kami belum tahu ya siapa yang akan dibuang. Tapi memang ada 2 nama yang tengah dibidik oleh Arema dan dua-duanya berasal dari Liga 2. Yang pertama ada Taher Jahanbak yang berposisi sebagai center back ya, asal Iran, miliknya Persibo Bojonegoro. Dan yang kedua ada Rahmat Zoda, juga back tengah nih, asal Tajikistan, milik Persijap Jepara di Liga 2. Nah, kalau dua-duanya diambil oleh Arema FC, otomatis 2 back tengah asing Arema akan dilepas dong, Thales Lira dan juga Choi Bekyung. Atau mungkin jadi 3 back asing kali ya. Ya nggak tahu, kita tunggu aja nanti ya. Lalu ada Malut United. Ini udah deal ya. Ini bukan lagi rumor ya, tapi udah deal nih dengan gelandang asal Haiti, Sonny Nurde. Sonny ini musim lalu main di Liga Malaysia bersama Kedah Darul Aman. Musim ini udah cetak 2 gol dan 2 assist nih di KDA di Malaysia. Sonny ini akan menggantikan salah satu pemain asing di Malut United. Ya otomatis kalau posisinya gelandang ya antara mungkin Weimar Angulo atau mungkin si Adriano Castanheira atau mungkin Jorge Correa. Ya kita lihat nanti kalau itu juga. Lanjut, ini ada yang sedikit unik nih. Kakak dari Justin Hubner, yakni Dani Hubner, baru-baru ini mengunggah sebuah postingan yang agak lucu buat kami. Dia ini katanya ingin nih ada klub di Indonesia yang mau ngerekrut dia. Nah ini videonya ya. Dani for Indonesian football team. I'm very cheap.
Yo, any Indonesian football team that wants to pay me, hey, I would join Bali United. I would love to do that. Yo, guys, DM, somebody contact me. Buat kami ini agak lucu sih. Lah si Dani ini profesinya apa cuy? Ya emang sih dia ini multi talenta. Traveler iya, vlogger juga iya, petinju juga iya, atlet gym juga iya. Tapi kalau main bola bisa apa enggak? Ya emang sih sebelum Justin Hubner yang main bola, si Dani ini udah duluan main bola. Tapi si Dani ini nggak pernah serius kalau main bola. Tapi ya siapa tahu ada tim Liga 2 yang mau pakai Dani. BTW Dani, kalau kamu mau main di Indonesia ya minimal naturalisasi dulu kali ya. Ada-ada aja nih. Dari Persib, mantan pelatih striker Persib Goran Paulik baru-baru ini menghebohkan supporter Persib dengan tiba-tiba mengunggah postingan di Instagram yang bertuliskan I'm on the streak. I've been a top fan of Persib Bandung for a month in a row. Yang kalau diartikan, saya sedang dalam keadaan yang baik-baik banget. Saya saat ini sudah menjadi fans beratnya Persib Bandung selama 4 bulan berturut-turut. Itu artinya ya. Nah ini nggak sedikit nih bobotoh yang rindu sama Paulik. Apalagi di tengah kurang moncernya lini depan Persib. Banyak yang minta Paulik ini balik ke Persib. Dan minta Paulik ini bawa striker buat Persib. Ini agak lucu nih. Buat kami gini loh, kami jelasin ya. Paulik ini tuh memang ya seorang pelatih striker. Tapi selama dia jadi pelatih, dia ini nggak pernah sekalipun bawa pemain ke klub dulu ya. Sebab tugas Paulik itu bukan datangin pemain, tapi ngasah pemain. Paulik ini kalau kerja, dia ini nggak peduli siapapun pemainnya. Yang penting diasah sama dia. Jadi kalau minta dia datangin pemain, ya itu mustahil. Tapi kalau kita coba berandai-andai, kemarin kan bos Persib ini udah ketemu nih sama bosnya JDT, ketemu sama bosnya KL City, dan ketemu juga sama bosnya Valencia. Apakah artinya ada pemain yang akan diambil dari Liga Malaysia? Ya kalau itu tergantung Boyan Hodak sih, sebab saat ini yang mengurusi pemain di Persib itu ya tergantung keputusan Boyan Hodak. Dan kembali ya, kebetulan juga Hodak ini tuh pernah berada di JDT dan KL City juga. Dan kalau kita urutkan ya, ada satu pemain yang saat ini tuh pernah membela JDT maupun KL City di Malaysia. Tentu saja dia adalah Romel Morales. Romel ini kan pernah bersama Hodak di KL City dan juga pernah atau saat ini berada di Johor Darul Ta'zim. Nah, apakah Romel Morales ini rekomendasi Boyan Hodak? Yaitu nggak ada yang tahu, cuma Boyan Hodak yang tahu. Maka untuk menantikan kebenarannya atau tidak, kita akan tunggu di bulan Desember.